Halo Sobat Setia channel ini, kenalin nih Lara Croft. Anak orang kaya yang lebih milih hidup biasa. Kenapa? Karena bokapnya hilang 7 tahun lalu. Sampai sebuah kotak teka-teki kuno ngasih dia petunjuk gila. Bokapnya mungkin masih hidup, terperangkap di sebuah pulau misterius yang dijuluki Lautan Iblis. Ini bukan cuma misi nyari bokap. Di sana, Lara harus ngadepin organisasi jahat bernama Trinity yang mau ngebangkitin kekuatan Ratu kuno Himiko. Mulai dari sini, Lara harus bertarung, bertahan hidup, dan jadi Tomb Raider sejati. Ini kisah tentang seorang cewek yang dipaksa jadi survivor demi nyelamatin ayahnya dan ngejagain dunia. Legenda Himiko, Ratu Jepang pertama, berkisah tentang seorang penyihir kuat yang memerintah melalui sihir gelap, menyebarkan kematian dan kehancuran. Dia akhirnya dihentikan oleh pasukan jenderal-jenderalnya sendiri yang mengikatnya ke sebuah pulau tak berpenghuni di tengah lautan iblis. Bersemangat untuk melacak legenda itu, Lord Richard Croft menemukan bintik di peta lama yang menandai pulau tersebut, bersumpah untuk mencapainya, bahkan jika itu berarti meninggalkan putri kesayangannya, Lara Croft. Di sebuah ring tinju, Lara berhadapan dengan seorang lawan, tetapi akhirnya kalah. Kembali di ruang ganti, temannya Sophie dengan bercanda menggodanya tentang kekalahan itu sebelum pergi. Terry, pemilik gym, mengingatkan Lara tentang tagihannya yang belum terbayar dan aturan tidak bayar tidak main, mendesaknya untuk mencari pekerjaan. Dia langsung menuju pekerjaan kurirnya, tiba di restoran tepat waktu, dan mengambil pesanan untuk dikirim. Putra pemilik mencoba mengajaknya berkencan dengan dorongan halus dari orang tuanya, tetapi mengurungkan niatnya di menit terakhir. Segera setelah itu, Lara berpartisipasi dalam balapan sepeda taruhan tinggi, menjadi sukarelawan untuk menjadi rubah yang memimpin pengejaran. Dengan jejak cat untuk diikuti yang lain, dia mengincar hadiah uang yang sudah ditempatkan pada balapan. Menggunakan kecerdasan dan kelincahannya, dia berhasil tetap di depan, tetapi kehilangan fokus saat dia melihat seorang pria yang terlihat seperti ayahnya. Ketika pria itu berbalik, dia menyadari itu bukan dia, tepat pada waktunya untuk berbelok di sekitar pintu mobil yang terbuka. Sayangnya, dia menabrak mobil polisi di depan, membuat pengendara sepeda lainnya bubar. Di stasiun, Anna, rekan Richard, datang untuk menjaminnya. Dia mempertanyakan mengapa Lara terus-menerus mendapat masalah. Ketika Lara mengatakan dia membutuhkan uang, Anna mengingatkannya tentang warisan yang belum dia klaim. Lara menolaknya. Pahit karena Richard telah pergi selama 7 tahun yang panjang, dia lebih suka mendapatkan uangnya sendiri daripada menerima apapun dari pria yang dia yakini telah meninggalkannya. Anna mencoba membujuknya, mengungkapkan bahwa polisi berhenti mencari Richard 5 tahun yang lalu. Jelas dia tidak akan kembali, dan semua yang dia kerjakan, termasuk Manor, akan dijual jika Lara tidak mengambil alih. Di rumah, Lara mengenang masa kecilnya tentang hari Richard pergi. Dia berjanji akan kembali dan memberinya jimat ajaib untuk dipegang setiap kali dia merindukannya. Pagi berikutnya, dia tiba di Croft Holdings, tampaknya siap untuk mengklaim warisannya. Resepsionis salah mengira dia sebagai kurir berdasarkan penampilannya, tetapi terkejut mengetahui dia adalah Lara Croft. Di lantai atas, pengacara Tuan Yaf dan Anna menyodorkannya dokumen untuk ditandatangani. Sebelum dia melakukannya, Yaf mengeluarkan kotak teka-teki Jepang. Jika Richard meninggal, itu dimaksudkan untuk diberikan kepada Lara meskipun hanya setelah menandatangani dokumen. Lara mengambilnya dan mulai mencoba memecahkan teka-teki itu, mencatat bahwa Richard dulu memiliki banyak yang seperti itu yang tidak pernah bisa dia pecahkan saat kecil, yang mengejutkan semua orang. Kotak itu terbuka, mengungkapkan 2 lembar kertas terlipat dan sebuah kunci. Salah satunya adalah foto Lara dan Richard yang membangkitkan emosinya. Yang lainnya adalah catatan yang berbunyi, "Surat pertama dari tujuan akhirku." Sebuah ide muncul dan Lara dengan cepat permisi meninggalkan dokumen-umen itu tidak ditandatangani. Di Croft Manor, dia menemukan sebuah lorong dan menggunakan catatan itu untuk memecahkan kode, membuka pintu tersembunyi, mengungkapkan sebuah ruang bawah tanah. Lara terkejut menemukan segala macam artefak dan peta di ruang bawah tanah, bersama dengan beberapa paspor Richard. Melihat kamera video, dia memutar rekaman yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Dalam pesan itu, Richard menjelaskan mengapa dia harus pergi, mengungkapkan bahwa pencariannya terhadap supernatural adalah caranya untuk merasa dekat dengan mendiang Ibu Lara. Dia memohon padanya untuk segera membakar semua penelitiannya tentang Himiko. Takut informasi itu bisa menjadi berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah.
Lara menemukan kotak yang berisi penelitian Himiko dan bukannya membakarnya, dia membukanya. Dia mendengarkan rekaman Richard belajar lebih banyak tentang Himiko saat dia mempelajari dokumen-dokumen itu. Dia menemukan surat dari Luren, seorang kapten di Hong Kong yang setuju untuk membawa Richard ke pulau tempat dia percaya Himiko terikat. Bertekad untuk mengikuti petunjuk itu, Lara membuat keputusan. Keesokan harinya, dia menuju ke toko gadai untuk menjual jimat yang diberikan Richard. Dia menjelaskan asal dan nilainya kepada Alan, pemilik toko, tetapi jelas dia tidak mempercayainya. Ketika istrinya memeriksa kalung itu dan membisikkan sesuatu kepadanya, dia akhirnya setuju untuk membuat penawaran. Dia memberinya sejumlah uang, tetapi ketika dia meminta sedikit lebih banyak menyebutkan kematian ayahnya, dia malah mengambil selembar uang. Dia mengklaim dia telah mendengar alasan itu terlalu sering. Lara terkejut dan ketika dia menarik catatan lain, dia merebut uang tunai itu sebelum dia bisa mengambil lebih banyak, lalu melemparkan kopinya ke arahnya sebelum keluar. Setelah tiba di Hong Kong, Lara mulai bertanya-tanya tentang Luren. Sekelompok anak laki-laki berpura-pura membantunya hanya untuk merebut tasnya. Dia mengejar, akhirnya menjatuhkan salah satu dan mengambilnya kembali. Namun meja dengan cepat berbalik ketika salah satu anak laki-laki mengeluarkan pisau, memaksanya untuk lari. Dia melompat ke atas perahu dan untungnya itu adalah Luren. Dia meminta bantuan saat anak-anak laki-laki itu mengepungnya. Tetapi saat keadaan hampir memanas, Kapten muncul dengan senapan menakut-nakuti mereka. Lara berterima kasih padanya, tetapi Luren mengarahkan senapan ke arahnya, menyuruhnya turun dari perahu. Namun, dia jatuh pingsan karena mabuk. Di dalam, dia membangunkannya dengan semprotan air ke wajahnya dan mulai menceritakan tentang surat yang dia temukan. Dia mengungkapkan bahwa ayahnya bukan dia yang mengirimkannya. Secara kebetulan, ayahnya juga menghilang 7 tahun yang lalu, sama seperti Richard. Ini meyakinkan Lara bahwa ayah mereka pergi ke pulau yang sama. Dia mengeluarkan peta dan dokumennya dan berhasil menemukan Yamatai, pulau tempat ayah mereka menghilang. Lara menyarankan itu bisa menjadi kesempatan untuk petualangan, tetapi Luren bagaimanapun menolak. Pulau itu terletak di jantung lautan iblis, dan dia tidak lagi peduli dengan hilangnya ayahnya. Tetapi ketika Lara menawarinya uang, dia berubah pikiran, dan keduanya berangkat ke dimensi. Selama pelayaran, Lara mempelajari catatan Richard, mencoba memecahkan petunjuk ke makam Himiko. Kronik Nihongi kuno menggambarkan serangkaian cobaan mematikan yang menunggu siapapun yang masuk melintasi jurang jiwa, menghadapi wajah-wajah Himiko, menghadapi pasukannya yang terdiri dari 1000 dayang, dan akhirnya mencapai tempat peristirahatan terakhirnya hanya untuk melepaskan kutukannya. Dalam rekamannya, Richard memperingatkan bahwa penelitiannya diawasi oleh Ordo Trinitas, sebuah organisasi militan kuno yang bertekad memanfaatkan kekuatan supernatural untuk mengendalikan nasib umat manusia. Mengambil istirahat, Lara keluar untuk mengagumi laut. Dia membuka diri kepada Lu, bertanya-tanya apakah Richard telah gila mengejar legenda-legenda ini sebelum masuk untuk beristirahat. Malam itu, dia memimpikan kenangan bersama ayahnya, tetapi tiba-tiba terbangun oleh badai hebat. Ternyata mereka memang telah sampai di lautan iblis. Lara bergegas ke panel kontrol untuk bergabung dengan Lu, tetapi badai semakin intensif dan perahu mulai kehilangan kendali. Lu memberitahunya bahwa mereka harus meninggalkan kapal untuk bertahan hidup dan menembakkan pistol suar ke langit, tetapi Lara tidak tahan kehilangan penelitian Richard. Mengabaikan protes Lu, dia lari kembali untuk mengambil dokumen-dokumen itu. Sayangnya, saat dia kembali keluar, gelombang kuat menghantam kapal, menjatuhkannya. Syukurlah, Lu bergegas masuk dan membantunya. Dia menunjukkan skoci dan dia mulai melepaskannya. Gelombang lain menerjang, melemparkan Lu ke laut. Dengan perahu yang sekarang runtuh di sekitarnya, Lara mengambil lompatan berani ke laut yang mengamuk. Melawan arus yang ganas, dia berhasil berenang menuju pantai, memanggil Lu sampai sesuatu menghantam kepalanya. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan dirinya di dalam tenda dengan orang asing yang mengawasinya. Dia dengan panik mencari tasnya. Pria itu menunjuk ke arahnya, tetapi menyimpannya di dekatnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Matthias Vogel dan menawarinya beberapa makanan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa kembali ke rumah sampai pekerjaannya di pulau itu selesai. Meskipun dia memberikan jawaban yang tidak jelas ketika Lara bertanya pekerjaan apa yang dia lakukan. Dia meraih tas itu dan mulai mencari di dalamnya. Tetapi, dia menunjukkan padanya jurnal Richard tentang Himiko, mengungkapkan bahwa dia telah membawakannya sesuatu yang sangat dia cari. Ketika Lara bertanya bagaimana dia mengenal Richard, Vogel
Vogel mengakui bahwa Richard menolak untuk bekerja sama, mengklaim dia mencoba menyelamatkan dunia. Lara bertanya di mana ayahnya, dan Vogel dengan dingin memberitahunya bahwa dia membunuh Richard. Terkejut, Lara terhuyung-huyung keluar hanya untuk ditangkap oleh seorang tentara bayaran dan dipaksa untuk bergerak. Dia melihat penjaga bersenjata dan pekerja budak yang kelelahan mengangkut peti yang dicap dengan logo perusahaan bernama Patna. Terikat dan tak berdaya, Lara melihat Lu di antara para pekerja. Vogel mengumumkan mereka pindah camp. Saat mereka berjalan, Lara diam-diam bertanya kepada Lu, siapa para pekerja itu? Dia menjawab bahwa beberapa adalah nelayan yang kapalnya karam, sementara yang lain hanya jiwa-jiwa yang tidak beruntung. Lara memberitahunya bahwa Vogel mengaku telah mengambil nyawa Richard. Lu juga berbagi bahwa ayahnya menderita nasib yang sama. Dia meminta maaf karena menyeretnya ke dalam ini, tetapi dia menepisnya dengan lelucon tentang mereka yang masih hidup. Mereka tiba di sebuah situs yang cocok dengan sketsa dari jurnal, membuat Vogel senang. Saat para pekerja mulai mendirikan tenda, seorang pria yang lebih tua pingsan karena kelelahan. Ketika dia tidak dapat melanjutkan, para tentara bayaran berteriak padanya untuk bangun. Lu dan Lara mencoba campur tangan, tetapi Vogel mengeluarkan pistol dan menembak pria itu tanpa ragu-ragu. Terkejut, Lara dan Lu membeku. Vogel kemudian mengarahkan pistol ke arah Lara, yang tersentak ketakutan, tetapi dia akhirnya menurunkan senjatanya. Pada saat gangguan itu, Lu memukul seorang penjaga dan berteriak agar Lara lari. Kekacauan meletus saat tembakan pecah. Lara berlari untuk hidupnya sementara Lu menjatuhkan seorang penembak jitu dari posisinya. Tetapi sebelum dia bisa melarikan diri, Vogel menembaknya di bahu. Lara mencapai jembatan, tetapi ditembak dan jatuh ke sungai di bawah. Dia berhasil berenang sambil menghindari peluru, dan arus menyapunya. Vogel menginstruksikan orang-orang untuk tidak mengejarnya, memberitahu mereka dia akan mengirim seseorang untuk menjemputnya jika dia selamat. Kemudian dia menjatuhkan Lu pingsan. Sungai membawa Lara menuju tebing yang mematikan. Dia mencoba berpegangan pada apapun untuk memperlambat dirinya. Tetapi arusnya terlalu kuat. Tepat saat dia akan jatuh dari tepi, dia meraih balok logam yang tergantung. Bergantung di atas jurang, dia berhasil menarik dirinya. Tetapi struktur itu mengerang di bawah beratnya, retak di tengah. Memutuskan untuk mengambil risiko, dia berlari ke tepi saat logam itu putus, melompat ke sisi lain. Dia akhirnya berhasil masuk ke dalam dan mulai memotong tali dari tangannya. Namun, sepertinya laut ingin menangkapnya saat struktur logam mulai pecah dengan arus. Dia berpegangan pada sebuah tepi, tetapi terlempar-lempar ketika logam itu berbalik. Tepat saat dia akan mendapatkan pijakan, permukaan di bawahnya retak. Dia berhasil menarik parasut dan membukanya tepat pada waktunya saat dia jatuh. Dia mendarat jauh di dalam hutan, tetapi menyadari sepotong logam tersangkut di perutnya. Dalam rasa sakit yang luar biasa, dia menariknya keluar dan memaksa dirinya untuk bergerak menuju pantai. Melihat keluar, kesadaran pahit muncul. Tidak ada jalan keluar dari pulau tanpa bantuan eksternal. Kemudian malam itu, seorang tentara bayaran mengejarnya dan mencoba menyeretnya kembali ke camp. Lara menggigit lengannya dalam upaya putus asa untuk melarikan diri. Mereka terlibat dalam pertarungan brutal dengan pria itu mencoba mencekiknya, tetapi Lara berhasil mengalahkannya, akhirnya menenggelamkannya di dalam air. Setelah itu, dia melihat seorang pria mengawasinya. Dia lari dan Lara mengikuti. Dia memintanya untuk berhenti, tetapi dia mengabaikannya, menggunakan tali untuk memanjat batu. Bertekad, dia memanjat mengejarnya. Di atas, dia melihat pria itu menyalakan api dan dengan hati-hati mendekat, hanya untuk terkejut menyadari itu adalah Richard. Dia bergumam bahwa dia tidak nyata, mencoba mengabaikannya, tetapi Lara memanggilnya. Ketika dia menunjukkan padanya cara dia selalu mencium dahinya, Richard meneteskan air mata, akhirnya menyadari itu benar-benar putrinya. Tetapi rasa sakit dari lukanya memburuk dan dia bergegas ke sisinya, memeluknya erat-erat. Dia mulai merawatnya dengan persediaan yang dia miliki. Sebelum dia pingsan karena rasa sakit, dia membuatnya berjanji untuk tidak pernah meninggalkannya lagi. Keesokan paginya, para tentara bayaran meledakkan sebuah bagian dan menemukan pintu masuk makam. Vogel menggunakan telepon satelitnya untuk memberitahu Trinity dan meminta transportasi. Lara bangun dan menemukan dirinya sendirian dan panik, tetapi kemudian melihat Richard mencukur di luar. Dia bergabung dengannya dan dia membuka diri memberitahunya bahwa meninggalkannya adalah hal tersulit yang pernah dia lakukan. Ketika dia mencoba untuk kembali, dia menyadari Himiko tidak akan membiarkannya pergi. Trinity telah mengirim Vogel untuk menemukan makam dan membangunkan Himiko untuk mengklaim kekuatannya. Jadi, Richard tetap tinggal untuk menghentikan mereka. Dia merasa lega, berpikir mereka tidak dapat mengakses makam.
tanpa penelitiannya, sampai Lara mengungkapkan bahwa dia tidak menghancurkannya. Marah, dia menuduhnya membahayakan dunia, tetapi Lara membela diri, bersikeras dia tidak akan menemukannya jika tidak. Dia memperingatkan bahwa jika makam dibuka, kutukan Himiko akan dilepaskan. Dia merasa kedatangannya ke pulau itu adalah kesalahan yang sangat menyakiti Lara, karena yang dia inginkan hanyalah tahu apa yang terjadi padanya. Tetapi Richard menjelaskan dia hanya mencoba melindunginya. Selama makam tetap tersembunyi, dia aman, namun dia mengakui dia meremehkan keberaniannya. Lara bersikeras mereka harus keluar dari pulau, menyarankan mereka menggunakan telepon satelit Vogel untuk meminta bantuan. Richard berpendapat itu tidak mungkin dengan pasukan Vogel. Menolak untuk menyerah, Lara mengambil busur dan panahnya dan pergi sendirian. Dia mencapai camp dan menyelinap ke tenda Vogel tepat saat dia masuk. Marah karena kode yang hilang untuk membuka makam, Lara menyelinap keluar tanpa terdeteksi dan berputar ke belakang di mana dia menemukan Lu dan para pekerja. Saat seorang tentara bayaran berbalik, dia menjatuhkannya dengan panah, lalu bergegas ke sisanya, memberitahu mereka untuk mengambil senjata sementara dia menemukan jalan keluar. Tembakan meletus saat mereka mencoba melarikan diri. Lara menyuruh Lu untuk memimpin orang-orang ke tempat aman, sementara dia pergi untuk telepon satelit. Dia mengambilnya dan berlari, hanya untuk berhenti ketika dia melihat Richard di pintu masuk makam. Di tengah baku tembak, peluru pistol Lu habis. Dia mengambil yang lain dari tentara bayaran yang jatuh dan menginstruksikan salah satu pekerja untuk memimpin sisanya, menyatakan bahwa dia tidak akan pergi tanpa Lara. Sementara itu, Vogel mendekati Richard dari belakang dan seorang tentara bayaran menjatuhkannya dengan popor senjata. Vogel menyuruhnya untuk membuka makam. Bersikeras sudah waktunya dia bersatu kembali dengan keluarganya setelah 7 tahun. Richard memperingatkan bahwa jika makam dibuka, dia tidak akan memiliki keluarga yang tersisa, tetapi Vogel tidak tergerak, memukulnya lagi. Ketika Richard menolak untuk bekerja sama, Vogel memberi izin kepada tentara bayaran untuk menembak. Tepat saat pistol diangkat, panah terbang masuk, menjatuhkan tentara bayaran itu. Vogel mengarahkan senjatanya ke Richard, sementara Lara tetap mengarahkan busurnya ke Vogel. Richard berteriak padanya untuk menembak, menghentikan Vogel membuka makam. Tetapi pistol Vogel sudah mengarah padanya. Dia menyuruh Lara untuk meyakinkan Richard untuk bekerja sama, menambahkan bahwa begitu transportasi tiba, mereka semua bisa meninggalkan pulau. Richard, bagaimanapun, telah bergamai dengan ditembak. Baginya, satu nyawa layak dikorbankan untuk menyelamatkan jutaan. Dia memegang pistolnya dan Lara menurunkan panahnya. Dia belum sejauh ini untuk melihat ayahnya dibunuh. Yang membuat Richard ngeri, dia menjadi sukarelawan untuk membuka makam. Mengingat teka-teki itu, dia mulai mengerjakan kode dan akhirnya mekanisme itu berbunyi. Penghalang kuno runtuh sepenuhnya. Vogel memaksanya untuk memimpin jalan ke dalam makam yang gelap. Dia dan timnya mengikuti dengan Richard di belakang. Vogel memerintahkan jalan untuk ditandai dengan tongkat suar sehingga mereka dapat dengan mudah menemukan jalan kembali. Saat mereka masuk lebih dalam, Lara menemukan sisa-sisa kerangka. Udara semakin tegang dan Richard berbagi bahwa Himiko masih bernapas. Vogel menepis ini dan menyuruhnya untuk terus bergerak. Tetapi ketika Lara melangkah maju, sebuah pemicu muncul, bergema di seluruh makam dan membuat semua orang membeku. Tepat saat mereka pikir keadaan aman, seorang tentara bayaran ditusuk dengan logam dan ditarik ke bawah tanah. Richard menyadari bahwa makam itu tidak pernah dimaksudkan untuk membiarkan orang keluar. Sebaliknya, itu dibangun untuk menahan mereka. Vogel menjatuhkan suar, menerangi lautan tulang. Lara menyadari mereka telah memasuki jurang jiwa. Salah satu tentara bayaran menempatkan tangga panjang di seberang lubang dan Vogel mengangguk pada Lara untuk pergi duluan. Dia melangkah dengan hati-hati. Tangga berderit di bawahnya, tetapi dia mendapatkan kembali keseimbangan dan berhasil menyeberang dan yang lain mengikuti di belakang. Mereka terus maju dan menemukan serangkaian wajah terpahat di dinding. Lara menyadari itu adalah cobaan berikutnya dari kronik Nongi, berdoa untuk selamat dari wajah-wajah Himiko. Richard mengkonfirmasi mereka semakin dekat. Senter mereka menangkap sebuah prasasti. Ratu Kematian mengubah siang menjadi malam. Dia harus mati untuk mengembalikan kehidupan. Tepat saat itu, salah satu tentara bayaran menginjak pemicu. Sebuah batu besar bergulir ke depan dan dia nyaris lolos, tetapi batu lain menyegel sisa kelompok. Tiba-tiba, lantai mulai runtuh bata demi bata. Lara hampir tersedot, tetapi Richard meraihnya tepat waktu. Mereka bergegas mencari solusi. Lara melihat sebuah balok di dinding dan berlari ke arahnya, berpegangan pada tepi saat tanah menghilang di bawahnya. Dia menyadari itu adalah lubang kunci dan berteriak agar yang lain menemukan kuncinya. Mengingat petunjuknya, berdoa untuk selamat. Richard menemukan roda doa dan membuka satu untuk mengambil kunci. Dia melemparnya yang merah.
tetapi tidak terjadi apa-apa. Dia memanggil yang lain untuk mencari sisa roda doa. Vogel melempar yang oranye. Masih tidak ada efek. Lara mengingat prasasti itu, menebak itu adalah teka-teki warna, dan meminta yang hitam. Tetapi itu masih tidak berhasil. Biru dan putih dilemparkan berikutnya, tetapi lantai terus jatuh. Ubin di bawah Lara runtuh, dan dia tergantung, nyaris berpegangan. Vogel melempar warna terakhir kuning, tetapi masih tidak ada perubahan. Mengambil momen untuk mempelajari prasasti itu, Lara menyadari jawabannya adalah warna kehidupan. Dia mengambil kunci biru dan memasukkannya ke dalam lubang, memanggil yang hijau. Mekanisme itu merespons. Lantai menghentikan keruntuhannya dan batu itu bergulir. Mereka bergerak maju. Atas perintah Vogel, sebuah suar ditembakkan untuk menerangi jalan berikutnya. Sementara itu, Lou masih menunggu di luar, semakin gelisah. Bertekad untuk menemukan Lara, dia memutuskan untuk kembali, hanya agar para pekerja lain bergabung dengannya. Lagi pula, ayah Lou memberikan hidupnya untuk mereka. Kembali di makam, Lara dan Richard memperhatikan lebih banyak sisa-sisa kerangka yang tertanam di dinding. Richard mengidentifikasi mereka sebagai pasukan 1000 dayang, pengikut setia yang mengambil nyawa mereka sendiri dalam pengorbanan ritual untuk melayani Himiko di alam baka. Tepat di depan, Vogel menemukan peti mati, menarik perhatian semua orang. Saat para tentara bayaran mulai menyiapkan lokasi, Richard mencoba satu terakhir kalinya untuk berunding dengan Vogel. Tetapi Vogel mengejek, mengklaim ada garis antara mitos dan kenyataan, dan memberi perintah untuk membuka peti mati batu. Di dalam terbaring Himiko, terawetkan dan masih. Tetapi wajah dan tubuhnya yang dicat tiba-tiba mulai layu, membusuk menjadi tulang, mengejutkan semua orang. Setelah beberapa detik, Vogel menginstruksikan orang-orang untuk mempersiapkannya untuk diangkut. Tetapi, sesuatu tidak beres dengan Lara. Dia merenungkan mural, mengamati bahwa Himiko tidak terlihat seperti monster. Jika ada, lukisan itu menunjukkan dia berjalan dengan sukarela ke dalam makam. Lara mengingat semua tentang Himiko, dan juga apa yang dikatakan Richard tentang pengorbanan. Saat orang-orang bersiap untuk mengangkat Himiko, Lara menghentikan mereka. Dia mengungkapkan teorinya. Himiko mengorbankan dirinya untuk melindungi dunia. Tepat saat itu, Himiko tersentak tegak, menakuti semua orang. Tapi itu hanya mekanisme. Roda mekanis menurunkan tubuhnya lagi. Vogel tidak terpengaruh, dan dia memerintahkan orang-orang untuk melanjutkan. Namun, pusaran gelap merayap di salah satu tangan tentara bayaran dan menyebar melalui nadinya. Lara menyadari Himiko adalah pembawa penyakit mematikan. Tentara bayaran yang terinfeksi mulai menembak secara liar, dan semua orang bergegas mencari perlindungan. Vogel menjatuhkannya dengan beberapa tembakan, lalu berbalik kembali ke peti mati. Meskipun semuanya, dia masih percaya Himiko adalah apa yang diinginkan Trinity dan kunci untuk dia kembali. Richard memperingatkannya bahwa itu akan menyebabkan genosida jika diambil di luar. Vogel berkompromi. Berbagi dia hanya akan mengambil sepotong. Dia mengeluarkan sepasang tang dan mematahkan jari Himiko. Dengan hati-hati memasukkannya ke dalam tas. Pada saat itu, Lara dan Richard bertukar pandang. Dia meraih kunci pas dan memukul tentara bayaran terdekat, sementara Richard merebut pistol dan menembak Vogel, melukainya. Vogel jatuh kesakitan dan bersembunyi di balik sebuah pilar. Dia kemudian menyembunyikan tas itu di saku bajunya. Dia menembak kembali saat Lara bergegas untuk mencapai senjata tersembunyi. Ketika dia tidak bisa, dia lari, mendorong Vogel untuk mengirim anak buahnya mengejarnya. Sekarang, hanya Richard dan Vogel. Dua pria bersembunyi dengan pistol terhunus. Mereka bertukar tembakan sampai peluru Vogel habis. Richard mengenangkan bidikannya, menunggu. Tetapi dia dibutakan oleh tentara bayaran kedua yang terinfeksi, yang sekarang sepenuhnya liar. Richard melawannya dan menembaknya di wajah, tetapi sayangnya tergores. Berdarah, Richard mengikat lukanya. Di tempat lain, Lara memimpin seorang tentara bayaran ke dalam jebakan, menginjak pelat tekanan. Tiba-tiba, proyektil logam tajam meluncur melintasi koridor. Lara merunduk rendah, nyaris lolos. Tetapi tentara bayaran itu tidak seberuntung itu. Dia tertusuk seketika. Dia bergegas kembali ke Richard, mendesaknya untuk ikut dengannya. Tetapi dia menghentikannya untuk mendekat, mengungkapkan lengannya yang terinfeksi. Dia mengatakan padanya untuk tidak menyentuhnya. Sebaliknya, dia memintanya untuk menghentikan Vogel, sementara dia akan tetap di belakang dan meledakkan makam, mengubur Himiko untuk selamanya. Lara hancur. Setelah 7 tahun yang panjang, dia baru saja mendapatkannya kembali. Dia memohon untuk cara lain, tetapi Richard meyakinkannya dia lebih kuat dari yang dia tahu. Dia mengatakan padanya dia menghabiskan semua tahun ini berharap dia bisa melihatnya tumbuh, dan sekarang dia sudah.
Dia adalah keajaibannya. Dia mencium udara ke arahnya, mengatakan padanya dia mencintainya, dan dia melakukan hal yang sama. Melawan air mata, Lara menguatkan tekadnya, berbalik, dan lari. Dipandu oleh cahaya suar, dia akhirnya menemukan Vogel di tangga mencoba melarikan diri. Tanpa ragu, dia melompat ke atasnya, memblokir jalannya. Tepat saat Lara menerjang untuk menyerang, Vogel menyimpang dan melemparkan mereka berdua dari tangga ke lantai. Dia memukulnya berulang kali, tetapi dia mendaratkan pukulan ke selangkangannya, membuatnya terhuyung. Dia pulih dengan cepat dan menjebaknya dalam cekikan. Menggunakan latihannya dari ring tinju, Lara memutar bebas dan melemparkannya. Tetapi dia membalas dengan menekan lehernya dengan kekuatan brutal. Menggunakan sisa kekuatannya, dia memukulnya, membebaskan diri dan terengah-engah. Tanpa ragu, dia mendorong tangga dari tepi, memotong satu-satunya jalan keluar yang membuat Vogel ngeri. Marah, Vogel mengambil kapak dan menyerangnya. Sementara itu, Richard selesai menempatkan bahan peledak dan memegang granat erat-erat. Pikirannya memutar ulang kenangan Lara saat kecil. Tepat saat Vogel bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada Lara, Richard menarik pinnya. Ledakan merobek makam, mengguncang seluruh struktur. Ledakan itu mengganggu Vogel. Lara mengambil kesempatannya, menendaknya dengan keras, lalu membanting pukulan ke tenggorokannya. Dia tersedak, terhuyung. Lara dengan cepat meraih sakunya, menarik jari yang dibungkus, dan mendorongnya ke dalam mulutnya. Dengan pukulan tegas ke rahangnya, dia memaksanya untuk menelannya. Masih tersedak, Vogel terhuyung mundur sampai Lara menendaknya, mengirimnya jatuh ke jurang jiwa. Namun, dinding mulai runtuh dari ledakan. Lara meraih kapak dan berlari, lantai runtuh di bawahnya. Dia melompati celah dan menggerakkan kapak ke dinding, menggunakannya sebagai pegangan. Batu itu mulai pecah, tetapi dia memanjatnya sampai kakinya menemukan tanah yang kokoh. Semuanya bergetar hebat saat dia berlari, runtuh di sekelilingnya. Melihat tali dengan senter terikat padanya, dia berpegangan. Tali menariknya ke atas, tetapi batu itu sayangnya jatuh ke arahnya. Di luar, Lu dan para pekerja bergegas menyingkirkan puing-puing, memanggil Lara tanpa jawaban. Tepat saat Lu mulai kehilangan harapan, dia melihat gerakan di tali dan dengan panik menggali di sekitarnya. Syukurlah itu adalah Lara. Dia menariknya keluar. Lega dia aman. Beban kehilangannya akhirnya runtuh dan Lu segera mengerti. Di atas kepala, sebuah helikopter tiba dan mereka semua bergegas ke arahnya. Ketika tim transportasi mencoba menghubungi Vogel melalui radio, mereka disergap oleh Lara dan yang lainnya, memaksa mereka untuk memberi tumpangan pulang kepada semua orang. Kembali di London, Lara menandatangani dokumen warisan dan berterima kasih kepada Anna. Yav menyerahkan aset Croft dan Lara menempatkan Anna sebagai penanggung jawab operasi sehari-hari. Setelah Anna pergi, Lara membuka file dan segera melihat sesuatu yang aneh. Dia bergegas ke ruang bawah tanah rahasia Croft Manor dan mengeluarkan catatan Richard tentang Trinity. Melihat perusahaan Patna di file, dia ingat itu juga ada di pulau. Rupanya, perusahaan Patna juga ada dalam daftar perusahaan yang dimiliki Croft. Menyusun potongan-potongan itu, Lara menyadari Anna bekerja dengan Trinity yang sebenarnya ada di mana-mana di dunia, menurut Richard. Sepertinya Lara masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Dia kembali ke toko gadai untuk mengambil kembali jimat itu. Alan mengakui itu sebenarnya bernilai banyak. Ketika istrinya muncul, Lara melihat koleksi senjata. Dia berjalan, matanya memindai pajangan. Dia memutuskan untuk mengambil 2 pistol bermutu tinggi. Nah, ada pekerjaan yang harus dilakukan.